sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Oke, mari teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rahel. Semoga dengan sebelumnya saya cek kesiapan belajar kita dulu, dilihat sekelilingnya. Bila ada masih sampah-sampah atau yang lainnya yang mengganggu pemandangan atau mengganggu dalam kita pembelajaran, silahkan untuk dibuang dulu. Saya absensi terlebih dahulu. Anggil? Aulia? Dava? Kita nyanyi dulu Indonesia Raya. Oke, ada yang mau jadi dirijen? Silakan. Yuk. Kita berdiri dulu ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Ya, silakan duduk nyanyi. Terima kasih Nadia. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya berarti sudah menunjukkan nasionalisme kita ya. Nah, karena zaman dahulu untuk memperebutkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu penuh dengan perjuangan. Nah, jadi kita harus menjaganya. Saya berikan motivasi dulu karena pagi hari tadi mulai kita berangkat sekolah. Artinya apa? Artinya kita ini sudah orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena hujan pun kita bisa berangkat ke sekolah dengan semangat. Ya. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang belum mempunyai kesempatan untuk bersekolah karena beberapa faktor ya, entah itu karena faktor ekonominya atau karena sekolah yang jauh atau kesempatan apapun, atau artinya belum merdeka ya, artinya belum merdeka. Jadi kesempatan untuk kita bersekolah itu gunakan sebaik-baiknya ya, buktikan bahwa hujan masih air, perjuangan belum berakhir ya. Nah, hujan masih air, tenang aja, kita terjang ya. Nah, jangan lelah untuk belajar. Kita full day ya, dari pagi sampai sore full day, sampai hari Jumat kita full day. Jangan lelah untuk belajar. Karena nanti kelak jika kamu tidak belajar di hari ini, itu akan merasakan lelah yang berlebihan. Ya, biasanya penyesalan itu datangnya di akhir atau terlambat. Ya, nah, jadi tetap semangat. Pesan saya untuk belajar apapun itu permasalahannya, yang penting kita terbuka. Ya, terbuka sama guru, terbuka sama orang tua, terbuka sama teman. Ya, ada kendala apapun silakan kalian ceritakan. Ya. Oke, kita bertemu lagi di sini di pelajaran kearsipan. Ya, kearsipan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, pelajaran kita di minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, tentang pengelolaan surat masuk. Nah, pengelolaan surat masuk itu bisa kita menggunakan dua cara. Yang pertama cara dengan menggunakan buku agenda, yang satunya pakai kartu kendali. Ya. Nah, dan buku agenda itu bisa dibagi menjadi tiga. Ada tiga macamnya. Yang pertama buku agenda tunggal. Yang bagaimana sih buku agenda tunggal itu? Nah, dia dicampur. Apa yang dicampur? Nah, surat masuk dan surat keluar. Kebetulan di minggu lalu kita sudah membahas tentang buku agenda di surat masuk ya, surat masuk. Nah, sekarang kita materi baru yaitu pengelolaan buku agenda di surat keluar. Oke. Dulu permasalahan aktual yang berkaitan dengan surat keluar. Ya. Nah, karena apa? Karena terjadi kasus. Misalnya misalnya saya menulis surat sendiri, saya kan OTKP, saya berdiri OTKP, saya menulis surat sendiri untuk mengundang narasumber yang dari Samarinda. Saya ngirim surat. Nah, dan ternyata kepala sekolah atau TU itu misalnya juga membuat surat sendiri untuk mengundang narasumber. Artinya apa? Tujuannya sama atau orang yang kita kirimi surat sama, tapi dua orang dengan birokrasi di SMK sini dia mengeluarkan surat double. Jadi untuk aksi yang keempat ini itu saya mengambil akar masalah di sini itu rendahnya pemanfaatan teknologi pada mata pelajaran kearsipan, terutama di dalam penanganan surat keluar. Ya, nah jadi biasanya kita menggunakan manual kan pakai kertas,
pakai buku. Nah, ini kita coba untuk menggunakan teknologi. Nah, terus solusinya apa? Solusinya kita nanti menggunakan metode blended learning. Saya akan bacakan dulu untuk kompetensi dasarnya. Di sini kita menerapkan penanganan surat keluar. Nah, kemudian keterampilan kita itu melakukan penanganan surat keluar. Nah, tujuannya setelah guru dan siswa itu menyimak PowerPoint nanti, nah, siswa dapat menganalisis penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda dengan teliti. Nah, kemudian langkah-langkah itu berarti apa saja yang harus kita lakukan selama kita melakukan pembelajaran ini. Ya, jadi yang pertama, siswa diberikan stimulus tentang konsep perbedaan pembuatan buku agenda dengan buku tulis. Kedua, siswa mempersiapkan alat dan bahan berupa laptop. Yang ketiga, siswa dibagikan nanti LKPD. Saya bagikan lembar kerja peserta didik. Kemudian siswa membuat penanganan surat keluar dengan buku agenda di Google Spreadsheet. Nah, sesuai dengan tema. Setelah itu kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, setelah didiskusikan, kalian bagikan link ke email saya. Ya, nanti saya kasihkan email di situ. Kalian bagi, jadi biar saya bisa memantau. Membagikan tidak harus menunggu tugas kalian selesai. Kemudian yang ketujuh, kalian nanti presentasi di depan kelas. Jadi hasil kelompoknya nanti dipresentasikan di depan kelas. Kemudian yang ke-8 nanti kita simpulkan sama-sama. Ya, analogikan terlebih dahulu tentang surat keluar. Nah, jadi surat keluar yang dari perusahaan itu saya ibaratkan surat keluar yang dari kalian ketika kalian izin. Sebelum saya ke materi, ini ada namanya pertanyaan pemantik. Menurut pendapat kalian, surat keluar itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Surat keluar itu surat yang dikeluarkan dari instansi ke instansi lain. Ya, surat yang dikeluarkan dari instansi ke instansi lain. Itu surat keluar. Atau dari orang satu ke orang yang lainnya. Terus pemantik yang kedua, mengapa surat keluar itu harus dicatat? Kenapa harus dicatat? Supaya memudahkan dalam penyimpanan. Ketika kalian tidak masuk, itu menggunakan surat. Nah, surat itu sudah mewakili diri kalian. Oh, ini loh si Rizka. Oh, ini loh si Risma. Nah, dia sudah sebagai wakil diri kita. Dan surat itu sebagai alat komunikasi juga. Oke? Seperti yang saya bilang tadi bahwa penanganan surat itu dibagi menjadi 3. Ya, 3 cara. Yang pertama cara manual, kita menggunakan buku. Nah, yang kedua dengan cara komputer, kita menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga, kita menggunakan Google Spreadsheet. Ya. Jadi ada 3 model buku. Ada yang pernah melihat buku batik, namanya yang kita sebutkan buku batik. Ya, dia buku besar. Nah, kemudian Excel seperti itu, ke Google Spreadsheet yang sebelah paling kanan. Nah, ini ada kelemahannya. Apabila menggunakan buku, ada yang tahu kelemahannya apa? Kalau kita pakai buku biasanya sobek, terus bukunya hilang atau tercecer ya. Kita nyarinya susah. Saya mau menulis surat keluar nih, bukunya di mana, kita cari order. Nah, atau saya mau melacak tadi kan. Nah, seperti biasa. Nah, kita bekerja kelompok. Ya, nanti kita bekerja kelompok. Ingat, kerja kelompok. Bukan yang satu kerja, yang lain berkelompok. Jangan berbangga diri saya bisa. Tapi kanan kiri saya itu masih belum bisa. Ya, artinya seperti itu. Sebelum saya bacakan kelompoknya, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, boleh kita berdiri? Kita berdiri. Untuk menguji konsentrasi saya. Oke, berhasil semua ya. Sekarang yang ketiga, kita hilangkan kata topi dan saya. Topi dan saya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3, 2, 1. Bunda. Oke, tangan bagi. Oke, kelompok 1, Siti Risma Nurmala, Reni Fitri. Yang kedua,
Dava, Lasana, Ahli. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil bawa laptopnya ya, yang bawa laptop. Silakan bawa laptop. Seperti biasa ini saya bagikan buku-bukunya yang nanti biar bisa kita jadikan referensi. Penilaian, untuk penilaian di sini nanti ada 3 kategori: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, untuk membuat buku agenda surat keluar apa aja yang kita tulis? Nomor, tanggal, dari, Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan, atau ke teman sebelahnya kelompok lain juga nggak masalah. Tidak harus nunggu selesai untuk mengirimkan ke email saya. Nih ya, saya tulis Charis. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah maju semua. Yang jelas ada kritik dan saran. Ketika saran itu mau dipakai dan itu lebih baik, silakan nanti direvisi di situ, ya kan? Nah, nanti kan bisa saya lihat di sini. Nyata kelompok 1 ya, ini saya punya permen. Ini hadiah dari Hari Buruh Nasional. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini buat saya. Kita simpulkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini kita dapat apa aja, kita simpulkan. Ya, yang pertama, menulis surat keluar itu bisa dengan ketiga cara. Apa saja? Bisa menggunakan buku, bisa menggunakan yang ketiga web atau Google. Terakhir yang pertama, terakhir yang ketiga ini sama nih. Terus refleksi Charis. Bit. Yo, bit.
garis miring refleksi caris. Pada hari ini saya rasa sudah cukup. Nah, untuk kesimpulannya tadi sudah kita simpulkan sama-sama ya, bahwa surat masuk itu ada 3, bisa dari kertas atau buku agenda, bisa dari Excel, bisa pakai Google Spreadsheet ya. Semua ada kelebihan sama kelemahannya masing-masing. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan dari surat keluar yang kita catat ini di buku agenda. Nah, nanti kita coba untuk simpan ya, kita simpan di map Snellhacker berdasarkan buku agenda yang kalian ketikkan tadi ya, menggunakan sistem abjad atau subjek atau tanggal atau kronologi. Nanti kita keempat-empatnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.